Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang menampilkan sikap sesuai hukum. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggara. Nama saya Muhammad Maulana Santiko. Nama saya Sri Carindi. Nama saya Nurmanata Soliha. Nama saya Ratna Ajijah. Nama saya Indi Dewi Suci. Nama saya Adina Puja Agustin. Nama saya Dea Sulistiana. Nama Ayu Triwahyuni. Perilaku yang sesuai hukum yang berlaku. Untuk mengetahui suatu masyarakat memiliki kesadaran hukum tinggi atau kesadaran hukum rendah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. A. Pengetahuan hukum. B. Pemahaman kaidah-kaidah hukum. C. Sikap terhadap hukum atau norma-norma. D. Perilaku taat hukum. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. A. Lingkungan keluarga. 1. Mematuhi perintah orang tua. 2. Ibadah tepat waktu. 3. Menghormati seluruh anggota keluarga. 4. Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. 5. Menjaga nama baik keluarga. B. Lingkungan sekolah. Menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya. 2. Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. 3. Tidak mencontek ketika sedang ulangan. 4. Memperhatikan penjelasan guru. 5. Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. C. Lingkungan masyarakat. Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. 2. Melaksanakan tugas ronda. 3. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. 4. Menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. 5. Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, dan mabuk-mabukan. D. Di lingkungan bangsa dan negara. Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. 2. Memiliki KTP dan SIM. 3. Ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. 4. Membayar pajak. 5. Membayar retribusi parkir. Perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Adapun contoh perilaku yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut. Lingkungan keluarga. 1. Keluar rumah tanpa izin orang tua. 2. Mengganggu ketenangan keluarga. 3. Tidak mau membantu orang tua. 4. Tidak mau menjalankan ibadah. 5. Membentak anggota keluarga. B. Lingkungan sekolah. 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Berkelahi dengan teman sekolah. 3. Tidak menghargai guru. 4. Tidak mengikuti upacara bendera. 5. Tidak tertib di dalam kelas. Lingkungan masyarakat. 1. Jangan membuat keributan sehingga mengganggu ketenangan warga sekitar. 2. Berpenampilan yang tidak sopan sehingga tidak sedap dipandang warga lainnya. 3. Bertengkar atau membuat keributan dengan tetangga. 4. Main hakim sendiri. 5. Mengganggu ketertiban masyarakat. D. Lingkungan bangsa dan negara. 1. Tidak mematuhi tata tertib lalu lintas. 2. Melakukan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. 4. Tidak mau membayar pajak. 5. Membocorkan rahasia negara. 3. Sanksi pelanggaran hukum. A. Sanksi pidana. Sanksi pidana dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman dibedakan menjadi 2, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pengaturan ini terdapat dalam pasal 10 KUHP. Hukuman ini terdiri atas sebagai berikut. 1. Hukuman mati. Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat. Misalnya pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, pencurian dengan kekerasan pasal 365 ayat 4, dan pemberontakan pasal 124 KUHP. 2. Hukuman penjara. Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancam terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.
hukum penjara minimum 1 hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam pasal 12 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. A. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. B. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. C. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut. Dalam hal yang pidananya, hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu. Begitu juga dalam hal batas 15 tahun dilampaui karena pembarengan, konsursus, pengulangan, residif, atau karena yang telah ditentukan dalam pasal 52. D. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun. Hukuman kurungan. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari. Misalnya tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 hari dan paling lama 1 tahun. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama 1 tahun 4 bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan dan pengulangan atau ketentuan pasal-pasal 52 dan 52A. Hukum denda. Hukum denda selain diancam pada pelaku pelanggaran juga diancam terhadap kejahatan yang ada kalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum 20 sen, sedangkan jumlah maksimum tidak ada ketentuan. Hukuman tambahan terdiri atas sebagai berikut. 1. Pencabutan hak-hak tertentu. Hal ini diatur dalam pasal 35 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. A. Hak si bersalah. Yang bersalah dicabut dalam putusan hakim dalam hal ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya, yaitu menjabat sebagai jabatan atau jabatan tertentu. B. Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu. 2. Perampasan, penyitaan barang-barang tertentu. Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatan. Hal ini diatur dalam pasal 39 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas. B. Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran, dapat dijatuhkan perampasan. Tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang, hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita. 3. Pengumuman keputusan hakim. Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai umum agar masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan pasal 43 KUHP. B. Sanksi perdata. Dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukuman dapat berupa 1. Kewajiban untuk memenuhi prestasi. 2. Hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum yang baru. Dalam hukum perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa beratoir adalah putusan menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini semata-mata hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum. Contohnya putusan yang mengatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa.
2. Putusan kondemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang disalahkan untuk membayar kerugian dan pihak yang kalah dihukum biaya perkara. 3. Putusan konstitutif adalah putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contohnya putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan. C. Sanksi administratif. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan UU yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi berupa 1. Denda, misalnya yang diatur dalam PP nomor 28 tahun 2008. 2. Pembekuan hingga pencabutan izin, misalnya diatur dalam Permenhub nomor 26 tahun 2009. 3. Pemberhentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi, misalnya diatur dalam Permenhub nomor P39 atau Manitut 11 atau 2008 tahun 2008. Hukum beragama bentuknya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi, dari segi tujuannya sama untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut sanksi dari aturan hukum yang bersifat tegas dan nyata. A. Tegas. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur. Misalnya dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. B. Nyata. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Upaya penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum atau law enforcement merupakan fondasi utama dalam kehidupan bernegara, guna terciptanya ketertiban dan ketentraman. Terwujudnya penegakan hukum berkolerasi dengan pemenuhan hak asasi manusia. Berbagai cara untuk mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut. A. Penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa, alasan terjadinya kejadian, unsur kemanusiaan, serta melihat dan juga menimbang rasa keadilan dan memberikan keputusan. B. Hukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuk yang paling kaku, arogan, dan hitam putih, tapi harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi. Tidak hanya mengikuti hukum dalam konteks perundang-undangan hitam putih semata, karena akan menghasilkan putusan-putusan yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya. C. Hakim sebagai pemberi putusan seharusnya tidak menjadi corongan-corongan undang-undang yang harus mengikuti peraturan perundang-undangan semata tanpa memedulikan rasa keadilan. Hakim seharusnya mengikuti perundang-undangan dengan mementingkan rasa keadilan seadil-adilnya, sehingga keputusan dapat memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya. D. Mencukupi kebutuhan personal, sarana dan prasarana untuk melaksanakan penegakan hukum, meningkatkan kesejahteraan penegak hukum sehingga tidak ada hakim yang terlibat korupsi. E. Memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum baik formal maupun informal secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga masyarakat sadar hukum dan menaati peraturan yang berlaku. F. Menyediakan bantuan hukum bagi si miskin dan buta hukum. G. Melaksanakan asas proses yang tepat, cepat, dan biaya ringan di semua tingkat peradilan. H. Pemberian sanksi yang tegas kepada aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dengan semestinya. Dari kelompok kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.